Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Opil Trading. Hari ini saya akan membahas sebuah saham bank mini emiten perbankan yaitu Bank Ganesha atau yang disingkat dengan kode tikernya yaitu BGTG. Bentar lagi penutupan pasar ya teman-teman, sebentar lagi 3:30. Nah, untuk perdagangan saham BGTG hari ini atau Bank Ganesha yaitu turun di harga 89, yaitu turun 3,26%. Lumayan ya teman-teman, kalau dilihat dari time frame sebelumnya saham ini longsor parah. Saham ini sebentar lagi mau right issue. Dulu saya juga sempat ikut right issue dari saham BGTG. Saya nggak bisa hold lama-lama karena ini bank mini. Jadi setelah saya dapat track issue-nya, saya tebus. Setelah itu naik dikit langsung saya jual. Saya bisa kasih pas track issue dulu. Tahun ini dia track issue-nya kalau nggak salah 2 kali. Nah ini. Nah kalau nggak salah itu di sini. Di pertengahan bulan Januari, kalau nggak Februari itu kalau nggak salah. Ini dulu saya analisa itu polanya membentuk double bottom dulu pas mau reg issue ya teman-teman. Saya jualnya itu di harga pucuk emang saya sudah prediksikan dia ini kayak nggak bisa naik terus-terusan. Karena kan kadang reg issue itu ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang mau reg issue itu dikerek turun dulu, setelah reg issue naik. Ada juga kebalikannya, sebelum reg issue itu naik, setelah reg issue itu turun. Jadi tidak serta merta itu reg issue kadang itu bagus buat perusahaan. Cuman tujuan reg issue itu pastinya ya menambah modal. Ini kan BGTG ini modal intinya ya menurut OJK itu harus 3 triliun, sedangkan Bank Ganesha ini masih belum memenuhi modal inti tadi. Nah, caranya untuk memenuhi modal inti tadi yaitu melakukan reg issue atau penerbitan saham baru lagi. Kayak gitu. Tapi kadang kan orang kalau misal saya nih, kalau memang ditawari harga murah saham, ya saya mau beli. Cuman nanti setelah beli ya nanti ya cepat-cepat saya jual lagi kayak gitu. Anggapannya saya dikasih barang baru, cuman harganya lebih murah dari harga yang saya beli kemarin-kemarinnya. Yang seperti itu. Nah, untuk penebusan saham reg issue tadi itu ya terserah yang punya saham tadi dia mau nebus atau enggak. Gitu. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya ke bawah kayak gini, kadang ya ada orang yang mau nebus, ada orang yang nggak mau nebus kayak gitu. Jadi itu tergantung dari investor atau orang yang punya saham ini. Oke. Hari ini Bank Ganesha ini terpantau dia tertahan di area supportnya yaitu di angka 89 atau 88 itu support kuat dari Bank Ganesha. Setelah dia turun itu terakhir dia menyentuh support ini di tanggal 3 Oktober, jadi 2 bulan yang lalu dia menyentuh di harga 89 dan sekarang di tanggal 19 Desember dia menyentuh lagi di harga 89. Sebenarnya di harga 89 ini sudah pernah terjadi, yaitu di tanggal 9, 8, 12 Desember itu aja. Oke, sama kayak saham BRIS kemarin mau reg issue kok juga turun. Nah itu, kadang aksi korporasi itu nggak berjalan mulus, itu wajar emang. Jadi untuk teman-teman investor, teman-teman trader, kalau memanfaatkan momentum
momentum untuk nebus Rekisu juga bisa. Ya dikasih barang murah kan, Rekisu kan biasanya dikasih harga barangnya itu murah biasanya. Oke, yang pertama-tama saya akan analisa dulu, langsung saja ke chartnya. Indikator yang saya pakai seperti biasa dari moving average. Ini biasanya sudah terlihat dari moving average ini turun. Nah oke, benar ya teman-teman, dari moving average-nya ini turun parah. Jadi kalau untuk teman-teman mau beli saham ini itu pun ya juga terserah teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau saya lihat dari fundamentalnya ini, saham ini lumayan kuat karena ada beberapa fund manager atau pengendali saham PGTG ini juga bagus. Cuman ya harganya masih murah. Coba bentar lihat ya. Nah, dari ada pengendalinya itu yaitu PT Equity Development Investment (TBK). Ini pemegangnya pun juga banyak, hanya yang diedarkan masyarakat hanya 26%. Itu juga termasuk bagus, 26% yang diedarkan masyarakat. Pemegang pengendalinya itu juga porsinya cukup besar. Jadi ini kalau PT Equity Development Investment ini manajer investasi yang punya saham PGTG ini porsinya itu 50% ya. Jadi kemarin yang sama OJK disuruh untuk Rekisu ya PT Equity Development Investment ini yang memegang kendali tadi untuk Rekisu. Oke, dari moving average 200 juga terlihat ya teman-teman, jauh sekali. Itu bisa saya anggap aja itu dari moving average 200 itu adalah resistennya, sama moving average 100 itu juga termasuk resisten. Saya bisa mengatakan seperti itu. Jadi kalau misal pun saham ini mau berbalik arah, ya seenggaknya dia harus bisa menembus di moving average 100 di 106. Oke, itu langkah awalnya kalau misal dia itu bisa mantul. Oke. Lalu dari indikator selanjutnya yaitu stokastik. Biasanya stokastik ini sudah terlihat, yaitu kayaknya sih masih dalam masa jenuh jual. Stokastik RSI. Nah, kalau stokastik RSI masih dalam area netral ya teman-teman, barusan itu membentuk garisnya itu dead cross, yaitu berbalik arah dari naik menjadi turun kayak gitu. Jadi kemungkinan harganya akan berbalik arah ya, menuju area netral. Kalau misal area netral tertembus, maka akan lanjut penurunannya ke bawah. Lalu untuk indikator selanjutnya yaitu MACD. Nah, dari MACD juga sama. Ini ya barusan, kalau saya lihat dari garisnya ini gagal melakukan golden cross. Jadi harganya berbalik turun lagi seperti itu. Awalnya sih emang positif ini, mau golden cross, mau persilangan garis biru sama garis oranye, ternyata gagal total karena penurunan hari ini ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang punya saham ini bolehlah mau ikut partisipasi dalam Rekisu dari PGTG ini. Banyak kok bank-bank mini yang mau Rekisu karena modal intinya masih belum memenuhi aturan dari OJK tadi, banyak. Oke, lalu selanjutnya saya akan tentukan area support dan resisten. Ini kalau dilihat dari chartnya, banyak orang yang hajar kanan dulu lalu hajar kiri. Dilihat dari chartnya ini, yang ini ya teman-teman, yang paling kentara yang ini ya. Ini ada orang pas saat opening itu langsung hajar kanan aja. Jadi dia kalau dari chartnya ini openingnya di 135. Lalu penutupannya di 98. Jadi itu banyak orang yang hajar kanan langsung saat
pembukaan market. Tapi tetap saya selalu berhati-hati kalau lihat chart itu tiba-tiba banyak orang yang hajar kanan, itu biasanya masih dalam tahap istilahnya itu saham gorengan. Sama kayak saham Net TV, teman-teman juga lihat saham Net TV itu chartnya pun juga sama. Banyak orang yang hajar kanan karena dipom-pom, setelah itu dijual. Nggak sampai 1 menit atau 2 menit diangkat naik langsung dijual lagi. Kayak gitu. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman. Oke, untuk support dan resistennya saya pindah aja ke area garis. Untuk ini kira-kira sudah jebol support atau belum. Nah, ini kalau secara candle nggak kelihatan itu sudah jebol support atau belum. Tapi kalau saya lihat secara garis ternyata sudah jebol support. Ini ya teman-teman, saya kasih mana gambaran nih. Dia support kuatnya itu di 90 ternyata. Akan tetapi dia sekarang harganya itu di 89. Dia jebol 1 tick aja dari support kuatnya ke 89. Jadi kalau saya kasih garis persegi ya berarti saya anggap ini supportnya di ya 90 lah. Namun untuk area resistannya yang jelas itu adalah area di sini. Di 93 ini pendek ya, seginian aja. Ini adalah area resisten di 95 atau 94. Cuman kalau teman-teman mau beli sekarang ya gak apa-apa karena ini memang sudah disupport. Mau buy on weakness pun juga bisa. Jadi beli saat harganya memang sudah turun atau sudah murah. Jadi kalau misal teman-teman mau beli ya beli di support sekarang. Tapi tetap berhati-hati ya teman. Saya nggak tahu juga misal ini sahamnya mau dikerek lagi ke bawah atau naik ke atas pun juga saya belum mengerti. Sering-sering lihat broker summary ya teman-teman untuk pergerakan broker-broker retail sama broker-broker asingnya. Oke. Kalau beli sekarang berarti cocoknya itu beli di 89 atau 90. Itu buy on weakness-nya dari Bank Ganesha, yaitu di support rendahnya. Kalau beli setelah breakout pun juga bisa, yaitu beli setelah nembus area resistance di 94. Nih. Nah, beli di 94, 93 atau 95 itu juga bisa. Tapi ya juga tetap berhati-hati ya teman-teman. Karena ini masih akan mau reg issue, ya kita lihat nanti reg issue-nya ini berhasil atau gagal. Kadang kan kalau memang masih belum memenuhi modal inti yang ditetapkan oleh OJK, maka bank tadi ya tetap melakukan reg issue lagi. Mungkin tahun 2023 Bank Ganesha mau reg issue lagi untuk yang ketiga kalinya. Ini kedua kali bulan ini. Sebelumnya itu pernah yang di Januari, Februari, awal tahun 2022, yang ini kedua kali. Selanjutnya mungkin kalau dia masih belum, Bank Ganesha ini masih belum mampu memenuhi modal intinya, akan berlanjut lagi untuk reg issue yang ketiga kali seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman mau skip saham ini pun juga boleh, atau mau pilih saham ini pun juga boleh. Belinya di mana ya? Saya sebutkan tadi, buy on weakness atau buy on breakout. Buy on weakness itu beli di 90 atau 89, atau beli setelah breakout pun di 95 atau 94 itu ya juga bisa. Atau mau lihat saham yang lain pun juga bisa. Kayaknya Bambang Mini lagi pada reg issue. Oke ya teman-teman. Jika teman-teman ada analisa lain dari saham Bank Ganesha ini, teman-teman bisa share di kolom komentar, atau ada pertanyaan atau ada permintaan untuk analisa saham bank lain. Oke, silahkan monggo di-share di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.